nikmat sempat, umur yang panjang, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan Masjid Baitur Rahim ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi kita, Rasul utusan Allah, yang mana ajaran-ajaran beliau ini adalah untuk kebaikan, adalah untuk keselamatan, adalah untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita dari mati yang sementara menuju hidup kembali. Karena kita tidur itu bapak-bapak adalah mati sementara. Kita tidak sadar, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita untuk kita bersama-sama sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beruntung Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sempat. Karena tidak semua orang yang sehat diberikan kesempatan. Bapak-bapak, ibu-ibu ini hebat. Diberikan Allah sehat, diberikan Allah sempat, dan diberikan Allah nikmat iman dan Islam. Bayangkan dari jauh-jauh, ada yang dari Singkawang, Jalan Tani, ada yang dari Sedau, ada yang dari Stapok. Kumpul kita bersama-sama pada majelis ini dalam rangka ta'allamul ilmu, belajar ilmu, dalam rangka silaturahmi. Ini adalah kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, Semoga kegiatan-kegiatan ini dapat kita lanjutkan, dan semoga kegiatan ini dapat meningkatkan keimanan dan ilmu pengetahuan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Nah, ini nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah ini sangat banyak, Pak. Kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, mungkin kita tidak bisa hitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha." Apabila engkau akan menghitung nikmat-nikmatku, maka kau tidak akan bisa menghitungnya, kata Allah. Bayangkan, Pak, makanan yang masuk di tenggorokan kita ini macam-macam nikmatnya, Pak. Contoh ikan yang kita makan ini macam-macam rasanya, Pak. Ada namanya ikan tongkol, ada namanya ikan tenggiri, ada namanya ikan apa lagi, Pak? Ikan paten, ikan batok, ikan rowan, macam-macam ikan nih, Pak. Coba Bapak perhatikan, macam-macam rasanya, betul nggak, Pak? Ini nikmat Allah, Pak. Belum lagi nasi itu padahal sama putih kan, itu lain-lain rasanya, Pak. Beras bulog lain rasanya, beras kampung lain rasanya, betul nggak, Bu? Belum lagi nikmat yang masuk ke tenggorokan kita kemarin kita lebaran, Pak. Kue-kue ini macam-macam juga rasanya, Pak.
Weh lapis, ada namanya lapis belacan, ada namanya lapis legit. Ini nikmat-nikmat Allah nih, Masya Allah. Tidak dapat kita ngitungnya Pak. Belum lagi nikmat penglihatan, belum lagi nikmat tangan, nikmat kaki yang Allah berikan. Ada yang kemarin Pak, ya, Allah cabut nikmat kakinya, maka dia tidak bisa berjalan Pak, sakit. Ini orang stroke, Allah cabut nikmat kakinya, tidak bisa berjalan Pak, maka dia harus dilayani terus, pakai pempes terus. Nah ini dah beberapa banyak memerlukan biaya Pak. Kita bersyukur Pak, Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat kita bisa berjalan, bisa memegang, bisa melihat. Semuanya ini nikmat Allah. Namun kata para ulama mengatakan nikmat yang sangat berharga bagi kita ini adalah nikmat umur. Bapak-bapak, umur yang diberikan oleh Allah, yang dititipkan, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini ada batasnya Pak. Ada batasnya. Kata Nabi, umur umatku ini tidak melebihi daripada umurku, sekitar 63 tahun. Kalaulah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kita lebih, berarti sudah dapat bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Pak Haji di sini udah mungkin dah Pak, ada yang udah lebih umur daripada umur Nabi. Ada yang 70 hari ke Pak. Ada yang 70, 80. Ini kita bersyukur Pak, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan. Maka karena itu, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, nanti di akhirat ya, nanti di akhirat, di yaumil akhir, maka umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu masalah umur kita. Kau gunakan untuk apa? Umur yang telah aku berikan. Kau manfaatkan untuk apa? Kalau kita manfaatkan untuk berbuat baik, untuk beribadah, maka selamatlah kita. Tapi kalau kita buat umur kita ini hanya untuk main-main aja, berbuat maksiat, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka merugilah kita, maka disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masalah ilmu. Apakah ilmu yang telah kita dapat nih, apakah kita amalkan atau tidak? Maka ilmu walaupun sedikit harus kita amalkan Pak. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kalau Bapak tahu ilmu berkebun, ya, bagaimana supaya pohon itu berbuah, harus dipupuk, harus ditebas, maka ilmu itu harus diterapkan, maka Bapak bisa menghasilkan pohon kelapa yang banyak buahnya, pohon limau yang